mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Jika Tuhan sudah kumpulkan kami di tempat ini, bukan secara kebetulan, bukan karena rutinitas Tuhan, tetapi kerinduan kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami lebih lagi ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu turun atas setiap kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bebaskan roh setiap kami Tuhan, sehingga kami
Sungguh hati kami bersuka dan kami mengucap syukur ya Bapa. Kau mengumpulkan kami boleh memuji dan kami boleh menyembah Engkau. Kau menilik setiap hati kami. Apakah pujian dan penyembahan yang keluar dari mulut kami sungguh-sungguh itu sama dan keluar dari hati kami bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan jikalau Engkau mendapati bahwa itu tidak sama, maka kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya Kau mengampuni kami. Kami mau terus belajar agar pujian dan penyembahan yang kami naikkan, bahkan bukan cuma ketika kami beribadah bersama, tapi setiap saat, setiap waktu di dalam hari-hari hidup kami. Dan semua keluar dari hati kami. Tulus kami naikkan untuk hormat kemuliaan-Mu sebagai pengucapan syukur kami atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kiranya Kau menolong kami ya Bapa, untuk kami boleh terus melangkah dalam hari-hari hidup kami, semakin hari boleh semakin seturut dengan kehendak-Mu. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Bapak, kiranya Kau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami menyiapkan hati kami dan pikiran kami saat ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapak, karena kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau rindu untuk Kau memberkati kami dengan firman-Mu, dengan mana surgawi-Mu. Kira-kira yang Kudus-Mu menolong kami saat ini. Kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mendengar akan isi hati-Mu, dan kami boleh memahami, mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah, berkati kami dengan firman-Mu. Kami siap menyambut berkat-Mu. Kami siap diberkati oleh firman yang daripada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita berkumpul kembali pagi menjelang siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang disampaikan oleh Kak Leni, bila ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas, bila ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah kegiatan kita di hari Minggu. Amin. Ya, jadi kita mau sungguh-sungguh datang untuk kita berkumpul bersama, memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh itu menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah berbakti. Latreuo dalam bahasa Yunaninya, berbakti. Ya. Untuk kita memberikan bakti penyembahan kita kepada Allah yang sungguh-sungguh kita kasih, yang kita sebut, kita panggil dengan Bapa. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa yang akan kita renungkan pagi hari ini dalam satu tema khotbah yang berjudul Hidup Berkelimpahan dalam Yesus Kristus. Ayatnya terambil dari Yohanes 10, ayatnya yang ke-10. Satu ayat yang pastilah kita semua sudah sangat hafal dengan ayat ini.
Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, mungkin multimedia bisa menampilkannya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, ketika kita membaca ayat ini, apa kira-kira yang kemudian secara otomatis muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita? Ayat ini sungguh janji yang begitu luar biasa buat orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ayat ini juga seringkali kemudian disalah pahami, disalah mengerti oleh begitu banyak juga orang. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia akan memberikan hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, kalau kelimpahan ini kemudian yang muncul dalam benak kita, dalam benak pikiran kita, hati kita, yang mendengar ayat ini itu kemudian kelimpahan itu diartikan sebagai secara kelimpahan materi, jasmani, kesuksesan karir, keberhasilan di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi, dalam hal apapun. Kalau kelimpahan hidup yang berkelimpahan itu yang Tuhan Yesus firmankan di ayat Yohanes 10 ayat 10 ini dimaknai, dipahami sebagai kelimpahan seperti itu yang barusan saya sampaikan, maka ada 3 kemungkinan, atau 2 atau 3 kemungkinan respon orang. Kalau yang mendengar ayat ini dengan makna, dengan pemahaman, dengan pengertian yang tadi baru saya sampaikan, ada secara kelimpahan materi, secara jasmani, kesuksesan, keberhasilan dalam berbagai aspek hidup. Kalau yang mendengar itu adalah orang yang sudah konglomerat, yang sudah hidupnya memang berhasil, dia kaya raya, bahkan konglomerat, bisnisnya di mana-mana, hidupnya juga baik-baik saja. Sakit ya cuma sakit ringan, flu, batuk gitu aja, tidak ada sakit yang berat. Rumah tangganya suami istri ya oke-oke aja, ya bertengkar dikit wajar. Anak-anak juga oke. Kira-kira kalau yang mendengar itu adalah orang yang demikian yang barusan saya sampaikan, kira-kira apa responnya? Maka saya akan menebak bahwa responnya dia akan, ya, gak terlalu perlu buat aku. Tuhan janji gak janji, ya aku sudah begini kok. Betul gak? Aku bisa mencapai, aku bisa melakukan itu tanpa harus dengan janji yang Tuhan berikan itu. Ya aku memang sekarang sudah kaya raya, aku berkelimpahan harta, aku sukses dalam karir, aku memiliki keluarga yang relatif baik, aku juga kesehatanku juga oke-oke aja. Dari hasil check up yang terakhir 1 bulan yang lalu tidak ada ditemukan sesuatu yang jelek, misalnya, ya it's okay, everything is okay. Maka orang yang demikian mereka akan
Atau bahkan mereka juga setiap minggu mungkin ya beribadah sesuai kepercayaannya begitu ya. Kalau yang Kristen ya ke gereja, kalau yang agama lain mungkin ya kemana gitu. Ya artinya beragama lah dengan baik. Maka orang-orang yang demikian pastilah tidak akan kurang tertarik dengan apa yang barusan kita baca dalam Yohanes 10 ayat 10 itu kan. Tapi kalau orang kemudian mungkin beda lagi dengan respon orang yang saat ini sedang terlilit hutang, nggak punya rumah, terus ekonominya lagi sulit, atau mungkin rumah tangganya lagi kacau, suami istri anak-anak kacau misalnya, karirnya nggak punya pekerjaan dan lain sebagainya, pokoknya dalam kondisi yang miskin ataupun minus. Maka ketika mendengar ayat ini, langsung pemikirannya apa? Wah, aku klaim janji Tuhan ini. Ini luar biasa, hidup berkelimpahan. Amin. Ya, amin, amin. Dia pasti akan begitu menggebu-gebu dan tertarik ketika membaca ayat ini, karena mereka memang berharap pertolongan Tuhan, bahwa janji Tuhan ini pasti akan tergenapi dalam hidupku, ekonomiku akan dipulihkan, kesehatanku akan dipulihkan, aku akan disembuhkan, hubungan suami istri, anak-anak keluargaku akan dipulihkan, aku akan dapat pekerjaan, aku akan dapat rumah, dan lain sebagainya, betul? Atau kalau orang itu mungkin hidupnya ya middle class, biasa-biasa gitu ya. Ya, oke, puji Tuhan, luar biasa janji Tuhan ini. Ya. Hari ini aku middle class, kayak janji Tuhan ini aku aminkan, aku imani, aku akan naik jadi high class gitu ya, punya pengharapan. Kira-kira mungkin responnya begitu ya, tebakan saya. Setuju gak Bapak Ibu? Kalau Yohanes 10 ayat 10 ini dipahami, dimengerti hanya secara kelimpahan itu harta, ya, secara jasmani, kekayaan, keberhasilan, kesuksesan, ya, dalam berbagai aspek kehidupan ini, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain. Makanya gak heran dengan pemahaman yang salah ini menjadi salah satu penyebab kenapa kekristenan ya, yang memberitakan pemahaman seperti itu, yang hari ini kemudian disebut sebagai teologi kemakmuran atau Injil kemakmuran, nggak terlalu diminati oleh orang-orang yang memang sudah kaya, sudah berhasil. Nggak terlalu minat mereka. Atau di negara-negara yang memang taraf hidup penduduknya itu sudah berkecukupan, sudah makmur gitu ya, yang nggak terlalu diminati gitu loh. Tetapi di orang-orang yang mungkin penduduknya miskin segala macam, maka kalau memberitakan Injil kemakmuran, Injil motivasi, kata-kata positif segala macam, orang kemudian tertarik karena punya pengharapan. Aku imani, aku aminkan ini, janji Tuhan luar biasa, hidup yang begini, mereka tertarik. Nah, sebenarnya respon yang demikian ya, oleh karena pemahaman ini, itu justru juga memberikan sebuah indikator ya, bahwa jawaban atau respon itu, bahwa mereka sebenarnya orang-orang itu nggak mengerti. Selain yang memberitakan salah, oleh karena yang memberitakan salah, mereka kemudian juga sebenarnya nggak memahami apa sih sebenarnya. Tidak hanya apa yang Tuhan maksudkan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, tetapi sebenarnya banyak orang juga hari ini gak memahami, makanya kemudian meresponinya dengan cara begitu. Gampang sekali mengaminkan sekalipun pemahamannya salah. Kenapa? Karena banyak orang gak memahami persoalan masalah terbesar kita itu apa. Persoalan masalah terbesar manusia ketika hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam jangka waktu hidupnya di tengah-tengah dunia itu apa?
Itu banyak orang tidak menyadari, tidak memahami. Maka gampang sekali mengamenkan pemahaman-pemahaman yang salah, yang hanya memahami Injil dalam konteks jasmani, atau yang kita sebut sebagai Injil kemakmuran atau teologi kemakmuran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, padahal kalau kita nggak usah jauh-jauh loh. Coba kita buka di dalam ayat 11. Jadi kan Yohanes 10 ayat 10 kan? Cuma dicuplik di Yohanes 10 ayat 10. Gak usah jauh-jauh, turun satu ayat aja di bawahnya. Itu ada ayat firman Tuhan yang berbunyi begini. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Coba deh, renungkan dengan baik. Apakah kira-kira Tuhan Yesus memberikan nyawanya itu hanya untuk supaya kelimpahan jasmani? Materi? Uang? Harta? Kekayaan? Dan Tuhan Yesus kemudian memberikan nyawanya? Coba renungkan baik-baik. Dia Allah, Sang Firman, turun dari surga, mengambil rupa manusia, hamba, dicobai, mati disalibkan, memberikan nyawanya hanya untuk emas permata, uang, kesehatan, yang kemudian nanti kalau kita sudah dapatkan kesehatan itu nanti pada akhirnya kita juga akan mati lagi, betul nggak? Apakah itu? Enggak kan? Nah, kita tahu bahwa hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 10 itu, ketika kita baca satu ayat di bawahnya, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, maka kita otomatis pasti langsung, ya gak mungkin lah, masa Tuhan hanya untuk harta, kekayaan dan segala macam itu memberikan nyawanya. Satu ayat lagi, kita cuma buka 2 ayat saja, setelah itu kita akan membedahnya satu persatu ya. Markus 8 ayatnya yang ke-36 mungkin 37 lah. Markus 8. Apa gunanya? Ini Tuhan Yesus yang mengatakannya ya. Jadi kalau ada Alkitab yang perkataan Tuhan Yesus itu warnanya merah, ini warnanya merah. Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti? Maka ini memastikan Yohanes 10 ayat 10 itu hidup yang Tuhan Yesus berikan, hidup berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya, saya katakan ini ada kata hanya, bukan hanya, bahkan lebih daripada harta, benda, keberhasilan dan kesuksesan secara fisik di dunia ini. Yang Tuhan mau berikan hidup berkelimpahan itu adalah bagaimana manusia-manusia, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus itu akan dibebaskan, dilepaskan, diberikan satu jawaban, solusi. Dan persoalan masalah itu yang terbesar untuk kita, yang kita tidak bisa tangani sendiri, yang kita tidak bisa capai sendiri, yang kita nggak bisa raih sendiri, yang lain bisa.
yang kita nggak mungkin bisa selesaikan sendiri, yaitu adalah dosa. Dan kita tahu dosa itu upahnya maut, artinya kehilangannya kematian kekal, kebinasaan. Loh ini loh, ini yang nggak pernah kan bisa manusia itu tangani, selesaikan, capai sampai kapanpun dunia ini ada, kalau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus kan. Kalau yang lain-lain itu bisa, manusia bisa ke bulan hari ini, nanti mungkin berapa tahun lagi manusia bisa ke Mars. Nanti kalau dunia masih belum kiamat, Tuhan Yesus belum datang, mungkin teknologi akan begitu banyak. Mungkin orang kesehatan misalnya gitu ya, orang bisa menemukan apa sekarang stem cell, nanti orang semakin muda, mungkin umurnya bisa lebih panjang, mungkin bisa. Tapi nggak mungkin sampai manusia itu bisa menemukan solusi atas dosa, dan itu mendatangkan maut, yang itu mendatangkan kematian kekal. Bahkan manusia, jangankan kematian kekal, kematian fisik saja, kita tidak bisa mencari solusi. Ya kan? Nah, maka kita mesti menyadari sekarang Bapak Ibu. Jadi Yohanes 10 ayat 10 itu adalah berbicara tentang hidup yang Tuhan Yesus berikan. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang kemudian Tuhan mau berikan, di mana manusia itu dibebaskan dari dosa. Kenapa? Karena akibat dosa itu luar biasa. Coba nanti baca Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Atau kita baca aja ya supaya enggak skip ya. Saya bacakan dengan lebih cepat ya. Kejadian 3 ayatnya yang ke-16 mulai ya. 4 ayat saja. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, pada saat manusia itu jatuh dalam dosa, kemudian Allah itu berfirman kepada perempuan itu yang pertama, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman Allah kepada manusia, pada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, memakan buah dari pohon itu yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Dosa langsung membuat manusia, binatang, tanaman, tanah, dan seluruh bumi ada di bawah kutuk dosa. Yang tadinya Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa ada dalam sebuah tatanan relasi yang harmonis dengan Allah, dengan sesama, dengan binatang, dengan alam. Tiba-tiba semuanya rusak semuanya. Manusia kemudian mengalami kematian jasmani dan kematian rohani, karena kemudian kalau kita baca terus dalam Kejadian 6 itu, Roh Kudus, Roh Allah itu kemudian yang tadinya tinggal dalam diri manusia, menuntun manusia, kemudian dia undur meninggalkan manusia. Manusia mengalami kematian tidak saja secara jasmani, debu kembali kepada debu, tetapi kemudian juga mengalami kematian rohani. Diusir dari Taman Eden, hidup terpisah dari Allah, kehilangan kemuliaan Allah, kata Roma 3:23. Ya? Sehingga kemudian manusia itu oleh karena dosa semakin hari semakin jahat dalam seluruh aspeknya, aspek hidup kita.
Karena dosa, kejahatan, perang, kelaparan, penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Karena dosa. Bahkan sadarkah kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di rumah Tuhan, ketika kita beribadah bersama begini, pikiran kita itu bisa melayani dan kita bisa berdosa dengan pikiran kita, benar? Jangankan Bapak Ibu, saya yang berdiri di sini ketika saya menyampaikan kebenaran firman begini, loh, saya bisa berdosa kok, sementara saya menyampaikan begini, betul tak? Kalau ada terselip kemudian, oh aku mau bagaimana gitu supaya ya opo gitu. Sementara berdiri menyampaikan katanya firman Tuhan, seorang pendeta hamba Tuhan bisa berdosa. Sementara kita berkumpul begini, pikiran kita atau mungkin perasaan apapun kemudian membayangkan sesuatu, kita bisa berdosa di situ. Betapa luar biasanya dosa itu merasuki hidup kita. Nggak bisa kita selesaikan. Bahkan ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik yang luar biasa seperti apapun, seringkali di situ terselip kebanggaan diri. Maka kita di sini mulai menyadari, ketika Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu hidup, dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan, maka ini bukan bicara tentang jasmani saja, tetapi lebih daripada yang jasmani. Ini berbicara tentang hal-hal yang ilahi, hal-hal yang batiniah, yang rohani. Bukan berarti Tuhan tidak mau memberkati kita secara jasmani. Oke, iya. Karena kalau kita melihat arti kata hidup yang barusan kita baca dalam Yohanes 10 itu kalau kita lihat dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata zoe. Perhatikan teman-teman yang di SDT pasti perlu banyak belajar akan hal ini. Mereka nantinya akan juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan cuma eksegese terus, tapi mesti harus dieksegesis dengan benar. Bukan berarti eksegese itu salah, tetapi bagaimana kita mesti mengeksegesisnya itu dengan benar dulu, baru kemudian kita tambahkan hal-hal yang eksegese yang tidak keluar dari konteks. Kata hidup di dalam Yohanes 10 itu adalah zoe, bukan bios. Loh, apa bedanya Pak zoe dengan bios? Bios itu adalah ketika Allah berfirman, jadilah tumbuhan, binatang, segala macam, dan kemudian itu jadi. Mereka menjadi makhluk yang hidup. Kehidupan yang ada di dalam tumbuhan, binatang itu adalah bios. Kenapa? Eksistensinya secara jasmani. Kalau kucing, burung, anjing, hewan apapun atau tumbuhan, begitu dia kalau tumbuhan dipotong atau kalau hewan dipotong mati, ya mati aja, udah selesai kan? Eksistensinya jasmani. Tetapi beda dengan manusia. Manusia tidak diberi bios, karena ketika Allah membentuk kita manusia, setelah berbentuk, kemudian dia menghembuskan nafas hidup. Dalam bahasa Ibrani disebut nismat hayin. Nafas hidup inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Maka di sini eksistensi kita bukan cuma secara jasmani seperti hewan dan tumbuhan, tetapi eksistensi manusia itu adalah jasmani dan rohani. Maka kalau manusia itu meninggal, tubuhnya, dagingnya kembali menjadi debu, terus hilang gitu? Enggak kan? Ada roh, ada manusia batinia, jiwa
yang kemudian dia kembali untuk nanti di satu tempat, ya, yang disebut hari ini sebagai intermediate state Firdaus bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi satu tempat untuk roh-roh yang akan dihakimi, dan mereka akan nantinya sebagian besar mungkin akan masuk neraka. Terkait mengenai ini tadi malam, ketika saya duduk dikala ada undangan acara ulang tahun seorang oma, orang di sebelah saya kemudian ya guyon-guyon gitu, ya, karena memang dia ini bukan orang yang mungkin serius dalam hal kerohanian. Saya cuma dengerin saja. Ya, manusia kalau kita mati ya sudah mati. Manusia mati itu loh paling ya sama seperti orang tidur ya. Pokoknya malam-malam kita tidak tahu gitu, ya sudahlah gitu ya. Sama kayak waktu kita tidur loh, malam kita kesiram tidur kan malam kita tidak tahu ya. Mati mungkin ya kayak gitu ya kan. Ya karena suasananya pesta gitu kan. Ya masa aku terus kemudian masa kira sampai musik gitu ya. Ya sudahlah, saya sudah mati. Tuh kasihan ya. Kalau kita nggak memiliki pemahaman kebenaran gitu kan. Nah begitu. Manusia bukan hewan, manusia bukan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan itu bios, manusia suri. Karena eksistensi kita adalah eksistensi jasmani dan eksistensi roh. Tidak cukup itu. Kata kelimpahan di sana itu menggunakan kata perisos. Apa itu? Sebuah kelimpahan, meluber. Dalam hal apa? Dalam hal kuantitas. Kuantitas ini kalau mau diterjemahkan sebagai oh itu berarti secara jasmani Pak, ya boleh, monggo. Tapi jangan berlebihan ya. Allah itu mau kok memberkati anak-anaknya dengan berkat-berkat jasmani, asalkan memang bisa dipercayai. Karena kalau enggak, Allah tahu kok. Lain misalnya kita itu diberkati secara jasmani, kita itu tambah baik apa tambah rusak. Karena Allah sayang sama kita. Seringkali Allah menahan berkat-berkat jasmaninya kalau memang kita belum bisa dipercaya. Karena kalau kita dipercaya tambah nggak bisa dipercaya gitu loh. Allah percaya tapi kita tidak bisa dipercaya. Maka kelimpahan secara kuantitas ini sebenarnya bicara tentang hidup yang jangka waktunya itu kekal selama-lamanya. Nah ini perisos. Kelimpahan dalam kuantitas. Suatu jangka waktu hidup, eksistensi jasmani dan rohani yang kekal selama-lamanya. Nah, itu kuantitas, kelimpahan secara kuantitas. Tetapi kalau cuma kelimpahan secara kuantitas, hidup itu kekal selama-lamanya. Lah apa bedanya dengan di neraka yang juga kekal selama-lamanya? Betul? Maka kata perisos itu bukan cuma sekedar kelimpahan secara kuantitas, tetapi juga kelimpahan secara kualitas. Artinya high in quality, berkualitas sangat tinggi. Loh kenapa kok disebut berkelimpahan secara kualitas? Iya karena hidup yang Allah mau berikan, yang Tuhan Yesus berikan itu adalah sebuah eksistensi hidup jasmani dan rohani yang kekal selama-lamanya, tapi punya kualitas yang sangat tinggi. Oleh karena di sana dalam hidup yang baru itu yang Tuhan Yesus sediakan itu, hidup yang berkelimpahan itu, kualitasnya adalah kualitas tanpa dosa. Kualitasnya adalah kualitas tanpa kematian. Dan bahkan lebih daripada itu,
adalah sebuah kualitas di mana hidup itu ada dalam persekutuan dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba bayangkan. Ini loh yang Tuhan Yesus mau berikan kepada setiap kita, umatnya yang percaya kepadanya. Ini loh hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus itu mau berikan buat kita. Kalau mau dibuat sebuah konklusi pendek ya, maka hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus mau berikan itu adalah sebuah hidup berkemuliaan di dalam kerajaan surga. Karena hidup di dunia ini itu adalah hidup yang miskin, hidup yang berkekurangan karena dosa tadi itu. Karena dosa dan akibat dosa yang ujungnya adalah maut itu, maka hidup di dunia 70, 80, 90 tahun itu adalah sebuah hidup yang miskin, yang berkekurangan. Penuh dengan kejahatan, penuh dengan bencana, musibah, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah hidup yang sangat berkekurangan dan sangat miskin? Coba renungkan. Kalau kita nggak merenungkan hal ini dengan benar, Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita akan terhanyut dengan dunia ini. Maka sebagai orang Kristen kita mesti diperlengkapi dengan sebuah cara pikir dalam kebenaran, lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, di bawah kutuk dosa, itu adalah hidup yang sungguh-sungguh berkekurangan, bukan berkelimpahan, berkekurangan, hidup yang miskin. Bukan soal jasmaninya, kalau mungkin jasmaninya mungkin banyak orang punya harta yang banyak, enggak. Tapi berapapun banyaknya hartamu, ketika kamu kembali kepada debu, enggak mungkin lah itu akan dimasukkan ke liangmu 1 kali 2. Mungkin kamu sudah berjerih lelah sepanjang sekian lamanya mencoba mengumpulkan semuanya itu. Pada ujungnya tidak ada satupun yang dibawa. Wah, ada Pak, dipakein jas, jam tangan, dan lain sebagainya. Sepatu yang bagus semuanya Pak. Iya, tapi tertinggal di dalam tanah. Kan? Ini hidup yang benar-benar berkekurangan dan miskin, dan Allah Bapa di surga lewat Tuhan Yesus Kristus mau memberikan kepada kita. Udah, jangan kamu menikmati hidup yang berkekurangan dan yang miskin di dunia yang berdosa ini. Aku akan memberikan kepadamu hidup yang baru, hidup yang berkelimpahan, sebuah hidup yang berkemuliaan, sebuah hidup yang baru, tanpa dosa, tanpa kematian, dan bahkan dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wow. Nah, persoalannya, kita mau nggak menerima ini? Kan Tuhan Yesus mau memberikan, nggak otomatis kemudian Tuhan itu memaksa, enggak. Dulu ketika saya kecil, saya nggak tahu Bapak Ibu lihat, masih ingat nggak? Ada gambar ya, seorang anak kecil bawa bingkisan kado kecil, kemudian di dalam gambar itu ada Tuhan Yesus itu ya, bawa kado besar. Terus dia mau berikan kado kecilmu, untuk kemudian mau dikasih kado yang besar. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak lihat gambar itu. Saya ingat saya dulu sekian puluh tahun yang lalu, ya. Allah itu lewat Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu yang lebih berharga, yang jauh lebih berharga dari apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu sedikit, berkekurangan, bahkan miskin.
Allah mau berikan yang besar, yang berkelimpahan. Amin. Kita mau nggak menerimanya? Kenapa? Karena persoalannya kita itu sudah menjalani, memiliki hidup kita yang saya nggak tahu apakah kemudian kita bisa menyadari, nggak memahami nggak bahwa hidup yang tak jalani ini sebenarnya hidup yang kalau aku belum menerima hidup berkelimpahan dalam Yesus Kristus dengan pemahaman yang benar ini, hidup yang tak jalani itu pasti hidup yang miskin dan berkekurangan. Nah, kalau orang nggak memahami itu, nggak menyadari itu, ya kira-kira ya mau nggak dia mau menerima apa yang Tuhan Yesus berikan? Dia berpikir bahwa hidupku enggak, ini aja. Dan biasanya seperti itu adalah anak kecil. Betul nggak? Coba anak kecil, kalau kita tawari dia lagi pegang ini es krim atau ini coklat, terus di saku saya ada cek 500 juta. Tak keluarkan ceknya. Es krim apa? Kertas. Anak kecil pilih mana? Es krim. Dia tidak pernah menyadari bahwa kertas kecil itu nilainya 500 juta. Betul? Dia pasti akan pilih es krim. Dan liciknya iblis, apalagi di zaman akhir ini, dia tawarkan banyak es krim dan banyak coklat kepada orang-orang Kristen, bayi-bayi rohani dan orang-orang Kristen anak-anak. Sementara Tuhan Yesus siapkan kita cek. Hanya orang dewasa yang mengerti perbedaan nilainya. Nah, kita pagi hari ini bagaimana? Masih mau jadi anak-anak terus, jadi bayi-bayi terus, yang cuman terus ditipu sama iblis dengan es krim dan coklat? Jangan mau kan? Maka kita mesti belajar kebenaran yang benar. Termasuk juga pelayanan. Ini saya juga mengkritiki diri saya sendiri. Setiap kali saya harus mengingatkan diri saya sendiri sementara saya ada di dalam pelayanan. Karena kedagingan kita itu masih belum selesai. Sampai ini kembali kepada debu lagi. Kan pasti kita tuh pengen jemaatnya banyak, pengen kemudian persembahannya banyak, pengen kemudian kita tuh jadi terkenal, pengen diundang khotbah ke sana kemari. Semuanya itu nggak salah, tapi itu semuanya sebenarnya bisa menjadi alat iblis untuk memberikan kepada kita coklat dan es krim. Kalau kita banyak makannya coklat dan es krim terus, kita akan diabetes. Ya. Iya, maka saya mesti mengingatkan diri saya sendiri juga. Saya mengajak Bapak Ibu terus ingatin apa yang sedang kita jalani dalam hidup kita ini. Ada yang sekarang berusia 60 mungkin, ada yang 50 mungkin, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20 mungkin. Sudahlah, tinggal tunggu waktu kok masing-masing kita ini. Debu kembali kepada debu itu akan menjadi sebuah realitas, fakta yang tidak akan pernah terbantahkan. Tinggal gilirannya saja satu persatu. Kadang-kadang bisa rombongan juga. Nah iyalah, kalau naik pesawat, loh gimana? Saya itu masih benar-benar ingat dengan jelas loh Bapak Ibu. Pasti Pak Yanuar juga masih ingat karena itu teman kita sendiri. Sebuah peristiwa yang kemudian juga menggores hati saya sangat dalam.
karena terjadi tidak terlalu lama lah, ya beda setahun mungkin dengan ketika mama saya meninggal, yang juga kemudian saya juga itu menggores sesuatu yang sangat dalam. Ada beberapa peristiwa yang sangat menggores dalam hidup saya, dalam perjalanan kekristenan saya. Tahun 2014 ya kalau nggak salah, peristiwa jatuhnya pesawat AirAsia yang perjalanan Surabaya ke Singapura. Ya kan, rombongan langsung, karena tidak satu pun yang selamat. Dan di antara rombongan itu ada salah seorang, dan ada keluarga teman kami, suami, istri, dan anaknya. Kita nggak tahu. Padahal ketika kemudian saya waktu itu saya masih ingat loh, saya masih ingat karena itu menggores. Datang ke rumahnya, kemudian kami ada upacara penghiburan atau apa gitu kan, menghibur. Rumahnya itu loh baru jadi dan masih bau cat. Betapa hidup di dunia yang sudah di bawah kutuk dosa ini adalah sebuah hidup yang miskin, berkekurangan. Tidak ada satu apapun yang bisa kita bawa. Maka pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, Tuhan, ini adalah bagian yang pertama daripada hidup berkelimpahan dalam Yesus Kristus. Karena bahasan ini kalau di dalam laptop saya itu mungkin 8 halaman. Kalau saya khotbahkan 2 jam lebih. Jadi saya mesti harus khotbahkan ini dalam 2 seri. Minggu depan kita akan perjamuan kudus. Saya akan khotbahkan ini bagian yang kedua. Tapi satu hal di bagian yang pertama ini, maka kita menyadari bahwa masalah terbesar kita adalah dosa dan kematian. Karena dosa dan kematian itu membuat hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang berkekurangan dan hidup yang miskin. Dan Tuhan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Zoe, perisos, berkelimpahan. Secara jasmani, secara rohani. Mau nggak kita menerima? Kalau kita orang-orang yang mau menerima pasti sudah mulai bisa menyadari. Kalau dia nggak pernah menyadari bahwa hidup ini miskin, hidup ini berkekurangan, dia pasti nggak akan menerima tawaran Tuhan Yesus. So, kalau kita, misalnya saya mau memberikan, saya punya segelas air. Terus kemudian saya mau berikan ke Matius. Ya dia mungkin merasa, aku nggak butuh air Pak. Ya dia pasti akan nggak terima kan? Karena nggak membutuhkan itu. Hanya orang-orang yang benar-benar membutuhkan, aku butuh, aku perlu itu. Nah Tuhan Yesus mau kita ini sungguh-sungguh bisa meresponi kebenaran firman Tuhan ini, memahaminya dengan benar dan kemudian meresponinya. Aku perlu itu, aku perlu hidup itu, aku perlu hidup itu. Karena eksistensi kita itu adalah eksistensi jasmani dan rohani. Kita bukan kemudian kembali kepada debu dan kemudian seolah-olah seperti orang tidur tidak tahu apa-apa, enggak. Kita akan mengenakan tubuh yang baru dan kemudian dihakimi. Maka ayo di bagian yang pertama ini saya ingin menyadarkan kita semuanya. Nanti di bagian yang kedua kita akan masuk dalam lebih dalam lagi minggu depan. Kemudian kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagaimana kita itu menjadi orang-orang yang kemudian membutuhkan
butuh, benar-benar memerlukan akan hidup yang baru itu, karena kita menyadari hidup kita yang lama ini itu adalah hidup yang miskin dan berkekurangan. Bagaimana kemudian kita mau, bahkan sangat-sangat rindu, sangat-sangat membutuhkan hidup yang baru yang Tuhan Yesus berikan itu. Bagaimana? Dan apa ciri-ciri orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan hidup yang baru yang Tuhan Yesus mau berikan itu? Minggu depan saya akan membahasnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Nah, di akhir khotbah ini saya mau katakan bahwa seringkali kita itu adalah orang-orang yang keras kepala. Seringkali hati kita itu degil. Berkali-kali kita dengar firman Tuhan, mendengar khotbah, tetap saja susah, tegar tengkuk, keras kepala. Tapi yang kali ini saya sungguh-sungguh berdoa, jangan mengeraskan hati, jangan tegar tengkuk. Ini perkara kekekalan yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan Yesus tawarkan, yang akan berikan dalam Yohanes 10:10 itu sesuatu yang luar biasa. Maka oleh karena kedegilan hati kita, ketegar tengkukan kita, Allah itu seringkali karena begitu mengasihi kita, seringkali kemudian dia itu mengingatkan kita lewat berbagai-bagai hal dan peristiwa dalam hidup kita. Bukan untuk supaya kita membuat kita itu jadi gak enak hidupnya atau enggak, supaya kita itu menyadari bahwa hidup di dunia yang sudah dibawa kutuk dosa ini adalah hidup yang miskin, hidup yang berkekurangan. Dosa dengan segala akibatnya yang pada ujungnya adalah maut itu sungguh-sungguh merusak semua rencana Allah, rancangan Allah, menundanya. Dan Allah mau memberikan kepada kita, orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang baru yang berkelimpahan. Bahwa kematian kekal itu sangat mengerikan. Lewat berbagai-bagai peristiwa dan hal, Allah itu mau mengingatkan kita betapa kita itu membutuhkan hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka kalau kita mengalami berbagai-bagai situasi, itu sebenarnya tidak mungkin keluar dari kedaulatan Allah. Apapun peristiwa dalam hidup kita, maka kita hanya mengatakan Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup. Pasti ada tujuannya. Gak mungkin Allah itu bekerja tanpa tujuan. Allah bukan Allah pengangguran yang iseng-iseng. Segala sesuatu yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti Allah punya tujuan. Dan tujuan Allah itu selalu baik. Dalam konteks kita hari ini, Allah mau memberikan, mau selalu mengingatkan, hidupmu ini loh, hidup di dunia ini loh miskin, berkekurangan. Aku loh, lewat anakku yang kukasihi, yang sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib, akan memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Ayo terima, bersedialah untuk menerima. Saya mau menutup khotbah saya pagi hari ini dengan satu kisah yang saya baca dari sebuah buku. Betapa seringkali Allah itu mengingatkan kita lewat peristiwa-peristiwa, dan membutuhkan kepekaan kita, perenungan kita untuk kemudian lewat peristiwa itu kita mau disadarkan, mengerti apa yang Allah kehendaki. Ada kisah tentang 3 orang sahabat, katakanlah namanya Anna, Bella, dan Cinta, ya. 3 sahabat yang bertumbuh dari sejak kecil di sebuah kampung desa yang sama, di sebuah perumahan yang sama mereka bertumbuh. Sebut saja namanya Anna, Bella, dan kemudian satunya Cinta. Ketika kemudian mereka dewasa, Anna menikah, Bella menikah, dan Cinta pun juga menikah. Anna kemudian sangat sungguh-sungguh serius dengan kehidupan rohaninya. Demikian juga Bella,
Sekalipun mereka sudah berpisah dan tinggal di kota yang berbeda, mereka, Anna dan Bella itu sungguh-sungguh serius dalam kehidupan kerohanian mereka. Mereka terlibat dalam pelayanan-pelayanan misi, dan mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat peraga untuk pekerjaan Tuhan sementara mereka hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi tidak demikian dengan Cinta. Cinta menikah. Suaminya adalah seorang yang cukup berada. Mereka punya anak-anak. Mereka menikmati hidup. Mereka bisa liburan. Hari Minggu kadang ke gereja, kadang tidak. Uang mereka punya. Kadang mereka kemudian stres, yuk kita healing lah. Kan kita healing gitu ya. Maka Cinta dan kemudian suaminya dan anak-anaknya, ya begitulah menjalani, menikmati hidup mereka di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah apa yang mereka miliki, harta kekayaan dari hasil kerja suaminya. Mereka bukan orang jahat. Biasa-biasa saja. Nah, singkat cerita, sekalipun kehidupan Anna dan Bella dan Cinta itu berbeda dari sisi kerohanian, mereka masih bersahabat baik. Mereka masih bersahabat dekat. Tetapi selama ini Cinta meskipun melihat Anna dan Bella itu serius dengan kerohaniannya, dia nggak terlalu peduli. Sampai sekali waktu terjadi sebuah peristiwa. Bagaimana kemudian Anna dalam sebuah peristiwa yang mendadak, padahal baru kemarin mereka berkumpul, mereka bertemu, mereka ngopi bareng. Tapi kemudian sebuah peristiwa kecelakaan mobil sepulang daripada ketika mereka bareng-bareng, Anna meninggal dunia. Itu tentu membuat kemudian Bella dan Cinta shock. Dan yang kemudian lewat peristiwa ini, Cinta itu kemudian mulai memikirkan, merenung bahwa hidup manusia itu bisa sewaktu-waktu berat. Dan lewat peristiwa yang mestinya peristiwa yang dalam tanda kutip tidak baik, ya kan, kecelakaan, ya kan? Seorang sahabat meninggal oleh karena kecelakaan. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan berbicara kepada Cinta. Jangan sia-siakan waktu-waktu hidupmu hanya untuk menikmati liburan dan hal-hal yang bukan tidak boleh. Tapi mari, mestinya kita memberi banyak waktu untuk manusia batiniah kita itu yang akan kekal selama-lamanya. Manusia jasmani kita ini loh akan balik ke jadi tanah lagi. Mau dikasih makan enak seberapa enak pun, mau dikasih baju seberapa mewah pun, mau pakai jam tangan atau perhiasan atau apapun yang semewah apapun, mau liburan keliling dunia sampai berapa kali pun, tubuh jasmani kita itu akan kembali jadi tanah, dikubur dalam petak 1x2 meter. Kenapa kita tidak memberikan waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang cukup banyak untuk manusia batiniah kita yang akan eksis
selama-lamanya. Peristiwa itu kemudian membuat cinta, sebuah peristiwa yang sepertinya nampak tidak baik, tetapi menjadi baik karena lewat itu Allah berbicara kepada dia, menyadarkan arti sebenarnya dari sebuah menjalani hidup di tengah-tengah dunia, memberikan sebuah pemahaman arti menjadi Kristen, seorang pengikut Tuhan Yesus yang mau memberikan benar-benar waktu-waktu hidupnya untuk memperhatikan perkara-perkara rohani dan hal-hal yang terkait dengan manusia rohani. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kita semua sudah mendengarkan khotbah ini, kebenaran ini bagi hari ini. Minggu depan saya akan lanjutkan yang bagian yang kedua. Bagaimana saya akan membedah tentang Filipi 3 ayat 7-8. Ini ayat yang terakhir yang akan saya bahas minggu depan. Bisa ditampilkan multimedia. Ini kita akan bahas minggu depan sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus dengan beberapa ayat yang lain. Filipi 3 ayat yang ke-7 dan 8. Bagaimana seorang Rasul Paulus bisa berkata begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kita akan bahas ayat ini minggu depan dan beberapa ayat yang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari saya minta tolong kepada tim PAW. Sebelum kita mengakhiri ibadah bersama kita, ada satu lagu yang sangat simpel dan sangat sederhana, yang pasti kita semuanya pasti hafal dengan lagu ini. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku. Bisa semua kan? Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengatakan bahwa Yesuslah yang termanis dalam hidup kita. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dengan kesungguhan hati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mengangkat tangan kita. Kita sungguh-sungguh mau berkata dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati, bahwa hanya Yesus Kristus lah yang termanis buat hidup kita, buat jiwa kita. Haleluya Lord. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari jemaat saja katakan dengan sungguh hati, Yesus yang termanis. Katakan
Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu dalam ibadah ini. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini tidak sama seperti pada waktu kami datang. Kami mengangkat tangan kami dan kami berkata, I love you, Jesus. Aku mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Aku membutuhkan Engkau lebih lagi. Aku memerlukan Engkau. Ampuni akan segala kesalahan, dosa, ketegar tengkukan, keras kepala, waktu-waktu yang sia-sia yang begitu banyak aku habiskan untuk hal-hal yang lain. Sementara hanya Engkau saja, Yesus Kristus, yang aku butuhkan. Hanya kasih-Mu, hanya hidup yang daripada-Mu. Yalah, kiranya saat ini Kau menolong kami, membelas kasihani kami, ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk anugerah rahmat-Mu, berkat-Mu yang besar atas kami. Firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menegur dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan meninggalkan ruangan ini, akan mengakhiri ibadah bersama ini. Kami percaya hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap kami semuanya, mengingatkan kami akan firman-firman kebenaran Bapa di surga. Saat ini kami mengangkat tangan kami, ya Bapa. Kami memandang Engkau, karena Engkau satu-satunya Bapa kami yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami membutuhkan Engkau. Karena kami adalah anak-anak-Mu, ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini sementara kita mengangkat tangan, terimalah berkat, anugerah, rahmat dan kemurahan yang terbaik yang dari Bapa di surga turun dalam hidupmu, dalam hidup kita semuanya saat siang hari ini. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam apapun yang sedang kita kerjakan, bahkan dalam studi kita, dan senantiasa akan disertai dengan berkat, rahmat dan anugerah yang dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus, itulah yang akan senantiasa menolong, menguatkan, meneguhkan dan menuntun, membimbing kita di dalam hari-hari hidup yang akan kita jalani dari mulai sejak siang hari ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita adalah anak-anak Bapa yang diberkati oleh Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati oleh Bapa di surga, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.